Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Moodle. Di mana untuk Moodle ini kita bisa operasikan di komputer, di laptop ataupun di perangkat mobil seperti HP dan smartphone. Dan untuk itu kalau kita gunakan ini lebih fleksibel, lebih efisien dan lebih mudah. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial ya bagaimana cara membuatnya mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk penginstalannya di sini saya akan lakukan secara online. Oke, untuk pertama kali di sini kita harus memesan dulu terlebih dahulu yaitu domain dan hosting ya untuk instalasi Moodle-nya untuk membuat ujian online. Oke, provider yang saya pilih di sini adalah rumahweb.com ya. Dan di sini juga saya berlangganan di sini dan untuk customer service-nya sudah bagus ya. Dan untuk pelayanannya juga bagus. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita sudah buka beranda di rumahweb.com ini, kita harus memiliki domain dan hosting. Nah, kalau kita pilih di sini di bagian bawah ya, kita turun. Nah, di sini kita bisa lihat ada domain, ada hosting dan ada paket-paket yang lain seperti cloud hosting. Nah, untuk lebih spesifikasinya di sini kita bisa memilih di bagian hosting ya. Nah, untuk hosting di sini juga banyak bagiannya, ada share hosting, ada WordPress hosting, ada cloud server dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke share hosting ya, yang di dalamnya nanti juga ada bagian dari domain. Apa yang mungkin sudah kita ketahui bahwa domain itu terkait dengan URL, dengan alamat website, dan hosting adalah untuk penyimpanan untuk aplikasi ujian online-nya yaitu dengan menggunakan Moodle. Oke, ini ya, seperti ini kalau kita lihat ya untuk paketan yang sudah tersedia, contohnya di sini ada entry. Entry ini kalau kita langganan ya ini 15.000 per bulan ya. Ini untuk speknya ya, mulai dari kapasitas, terus trafficnya, emailnya, dan domainnya yang bisa kita miliki ya. Terus ada yang 17.900 per bulan ya. Ada juga yang medium, ini yang terlaris ya. Per bulannya itu 29.900 rupiah ya. Oke, kalau kita pilih salah satu aja, contohnya di sini yang kita pilih small ya. Kita pesan atau mungkin bisa kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya ya. Kita bisa membandingkan antara entry, small, medium dan large. Nah, di sini kita pilih yang small ya. Di sini nah perbedaannya yaitu di bagian domain ya. Nah, kalau kita ingin di dalam websitenya itu alamatnya pengen banyak ya kita pilih yang medium. Nah, ini ya. Oke, ini saya coba pilih yang small ya. Nanti proses untuk pesan domain dan hostingnya seperti apa di dalam rumahweb.com. Nah, setelah itu di sini kita bisa menuliskan domain terlebih dahulu, yaitu alamatnya ya. Nah, contohnya di sini saya akan tuliskan aja ya. Ujian online ya. Oke, di sini yang terpilih di beberapa kategori sini ya. Nanti kita bisa set aja. Ini terkait dengan untuk alamatnya atau domainnya ya. Kita bisa lihat di sini untuk langganannya. Nah, contohnya di sini ada yang not available, not available ya. Ini berarti sudah dimiliki oleh orang lain ya. Nah, ini ada yang kosong ujianonline.id. Nah, ini tapi per tahunnya 219 ya. Nah, kita bisa pilih yang murah ya. Nah, ini kebetulan
yang pakai nama ujian online banyak ya, jadi banyak yang terpakai ya. Biasanya yang murah itu yang my.id, itu biasanya cuma 12.000 per tahun. Kita coba dengan nama lain ya, ujian online SMK ya gitu. Kita search. Oke, ini yang my.id juga sudah terisi ya. Nah, yang paling murah di sini ada yang belakangnya online ini ya, 25.000 ya. Coba kita cari yang lain lagi ya. UNW ya. Oke, ini yang saya infokan tadi ya, yang my.id. Nah, ini yang paling murah ya untuk domainnya, per tahun 12.000 ya. Nah, ini contohnya ya, kita pilih yang ini. Nah, terus ini privasi protectionnya mau diaktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan kita menambahkan 10.000 per tahun ya. Nah, ini bisa kita lewati ya. Nah, terus kita bisa lihat di bagian bawah ya. Tadi kita pilih paket yang small ya. Small, terus ini kategorinya hosting murah, terus periode billingnya. Nah, ini ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ya. Kalau kita pilih yang 12 bulan, domainnya gratis ya. Yang tadi yang kita pilih 12.000 itu gratis ya. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan kembali untuk spesifikasinya ya, mulai dari space-nya, traffic ya, emailnya, domainnya dan lain-lain di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Ini tambahan-tambahan kalau ingin menambahkan fitur lain ya. Oke, kita lihat dulu untuk totalnya ya. Totalnya ini kita pilih yang 1 tahun ya. 1 tahun otomatis kan berarti 17.900 kali 12 ya, sekitaran ini. Terus ada PPN-nya 11% ya. Jadinya kita bayar untuk pertama kali yaitu Rp428.428. Nah, ini. Kalau kita ganti dengan kita pilih dengan ini ya, dengan triwulan atau dengan semester. Nah, nanti akan berbeda untuk jumlahnya ya. Nah, ini malah lebih tinggi ya. Kayak lebih tinggi hitungannya di sini. Kayak ini karena pilihnya yang semi ya. Nah, jadi jatuhnya itu 55 ya, 55. Kalau kita pilih yang 1 bulan coba ya, 60.000. Nah, ini 60.000. Nah, ini jatuhnya 79 ya. Kalau kita pilih 3 bulan, kalau 3 bulan ini ya, jatuhnya 213. Nah, kalau nanti sudah dipilih untuk periode billingnya, nah tinggal kita check out ya. Terus nanti untuk pembayarannya metodenya macam-macam, ada yang transfer, ada yang VA ya, virtual account, pakai GoPay dan lain-lain ya. Ini lebih mudah lagi untuk cara pembayarannya. Kalau sudah melakukan transaksi, nanti kita akan dapat namanya domain dan hosting ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk pertama kalinya kita akan mendapatkan seperti ini ya, manajemen produk. Contohnya di sini saya beli yang labcom.unw.id ya. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau sudah nanti kita klik yang bagian login
untuk cPanel. Kita harus masuk ke bagian cPanelnya ya, cPanelnya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke cPanel seperti ini ya, ini untuk tampilannya. Nah, di sini ada bagian email ya, ada bagian file, nah, terus database, domain ya. Kebetulan saya ini membeli yang unlimited ya, jadi untuk domainnya juga unlimited, terutama untuk yang subdomain ya. Terus ada matrix, security, ya, ada software ya. Ini untuk instalasinya mau pakai software apa ya. Dan di sini kita akan menginstal Moodle untuk ujian online ya. Oke. Nah, selain software juga ada di sini ya, namanya Softaculous ya, Culus app installer ya. Di sini juga akan masuk ke bagian pemilihan aplikasi. Nah, mulai dari WordPress, Joomla ya, terus ada OpenChat dan lain-lain. Oke. Ini untuk pilihannya ya. Nah, untuk pertama kali sebelum kita menginjak instalasi ke Moodle-nya, kita membuat subdomain terlebih dahulu, terkecuali kita domain labcom.unw.id-nya itu kita jadikan sebagai ujian online-nya. Kalau teman-teman ingin membuat di dalam subdomain Moodle-nya, kita harus membuat subdomainnya terlebih dahulu. Nah, ini saya contohkan membuat subdomain terlebih dahulu ya. Oke, kita pilih di bagian domain, di sini ada subdomain. Nah, di sini saya tunjukkan ini yang sudah saya buatkan, ada belajar mandiri ya, ada e-learning, TI, ada kelas online, ada TI, ada wisata Ungaran ya. Nah, ini contoh-contoh subdomain yang sudah saya buatkan. Ya, saya akan buatkan khusus untuk ujian online ya. Contohnya di sini ujian online ya. Nah, ini ujian online, terus ini domainnya masuk di sini ya. Masuk di domain utama ya. Ketika kita beli, ini yang pertama ya. Kalau yang lainnya adalah subdomainnya. Nah, ini setelah itu kita create, dan ini untuk dokumen rootnya kita default aja public HTML ujian online. Setelah itu kita create ya. Oke, ini nunggu lama ya karena proses jaringannya ya. Oke, ini sudah sukses ya. Jadi ujian online.labcom.unw.id ini sudah terbentuk ya menjadi subdomain. Setelah itu kita bisa back ya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, ini sudah jadi untuk subdomainnya. Nah, ujian online.labcom.unw.id. Berarti kita menginstal ujian online-nya di bagian sini. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita kembali ke cPanel di sini ya. Kita masuk ke pemilihan ini ya, pemilihan untuk instalasinya. Oke, di sini kita bisa klik sembarang dulu ya, bisa di sini nanti akan terdapat menu-menu seperti ini ya. Tadi yang saya klik WordPress ya, ini otomatis masuk ke WordPress, dia kategorinya di CMS ya. Nah, untuk Moodle untuk ujian online, nah di sini masuknya ke kategori edukasional ya. Edukasional, terus di sini ada Moodle. Nah, kita pilih yang Moodle ini. Oke, di dalam Moodle ini kita bisa lihat ya untuk informasinya ya, ada menu install, ada menu overview ya,
Ini bisa kita lihat dulu untuk deskripsinya, ada fiturnya, ada screenshotnya sini ya. Kita bisa lihat dulu screenshotnya untuk tampilannya seperti apa yang nanti muncul di desktop maupun di HP ya gitu. Terus ada demonya juga kalau ingin kita melihat ya isinya. Di sini sudah ada fasilitas untuk demonya, admin user admin ya, untuk passwordnya password 1. Kayak ini bisa kita lihat di sini. Kayak ini saya lewati. Terus ini ratingnya ya, total dari penggunaan, ada reviewnya ya, ada inputnya ya. Nah ini. Oke, saya back kembali ke sini. Nah, kita akan install di dalam subdomain tadi, yaitu ujianonline.labcom.unw.id ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menginstal Moodle juga untuk di subdomain lain seperti TI, Labcom UMW, e-learning, dan kelas online ya. Saya akan buat baru lagi khusus untuk ujian ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik install now ya. Nanti kita di sini memilih terlebih dahulu untuk subdomainnya atau kita memilih untuk versinya. Untuk versi Moodle ini yang terakhir di dalam aplikasi cPanel Rumah Web ini yaitu kita bisa lihat yaitu 4.0.1 ya. Nah, ini kita mau versi yang mana ya? Contohnya saya versi yang ini yang 3.8.9. Kita pilih dulu terlebih dahulu ya. Setelah itu di sini kita pilih untuk nah ini ya, untuk subdomainnya ya, yang saya pilih adalah yang tadi yang barusan dibuat adalah ujianonline.labcom.unw.id ini ya. Nah, terus ini model 38-nya ini indirectory-nya nggak perlu ya. Oke, terus nanti ini untuk data direktorinya kita bisa tambahkan aja ya untuk membedakan yang lain ya. Oke, ini saya buatkan di sini ujian online ya. Ini panjang ya untuk data direktorinya. Nah, terus di sini kita bisa kita setting ya, setting untuk admin usernya ya. Ketika kalau kita sudah menginstal, kita bisa memasukkan password ini ya, user dan passwordnya. Nah, ini juga perlu kita dokumentasikan ya. Kita dokumentasikan. Nah, supaya tidak lupa ya. Contohnya ini ya. Untuk usernya ini ya. Untuk passwordnya ini ya. Kayak ini defaultnya, nanti kita bisa rubah ya kalau sudah instalasinya selesai. Nah, terus ini pemilihan bahasanya ya. Nah, kebetulan untuk yang bahasa Indonesia belum ada ya. Tapi kalau kita nanti sudah terregister untuk alamat websitenya, kita bisa merubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi ada settingannya. Oke, kalau sudah, ini penempatannya, subdomainnya sudah, versinya sudah, untuk data direktorinya sudah kita buatkan. Nah, sekarang kita install ya. Ini. Oke, kita install. Nah, ini cuma sebentar aja ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu guru ya atau sekolah ingin mengembangkan ini ya mudah sekali di sini. Nah, ini sudah langsung jadi ya untuk website ya ujian online yang menggunakan Moodle ya. Nah, kita bisa lihat aja ya, kita klik yang ini alamatnya ini ya.
Ya, ini sudah jadi ya, ini untuk tampilan pertamanya ya, ini untuk secara publiknya. Ya, kalau nanti siswa ingin ujian ya kita harus login terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk ke adminnya terlebih dahulu ya. Nah, ini adminnya. Tadi kita sudah kopikan ya bawaannya ini ya. Oke, ini sudah masuk ya. Kita pakai Default PHP Serializer ya. Kita save aja ini. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, kita bisa mengatur terlebih dahulu untuk ya ini untuk setnya ya. Kita juga bisa register terlebih dahulu. Oke. Nah, ini contohnya namanya apa ya? Ujian online ya, ujian online. Terus bahasa yang kita pilih. Nah, di sini untuk Indonesia sudah ada ya, kita pilih ya. Terus ini untuk bahasanya maaf untuk country-nya ya, untuk kotanya ya. Terus untuk emailnya ini ya, bawaan dari hostingnya ya ini. Nah, terus kita register ya. Oke, ini harus dicentang ya, kita setuju ya. Terus apalagi kita cek lagi ada yang kelewatan atau tidak, kita register ya. Oke, ini sudah terregister ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kalau kita nanti ke ujian ya, ujian online. Tadi untuk alamatnya ini ya saya kopikan aja ya. Saya buka di browser lain ya, biar ketahuan untuk perubahannya. Oke, ini ya. Nah, belum ada perubahan, itu baru registernya dulu ya. Oke, kita masuk ke set home di sini. Oke, set home di sini. Di sini ada untuk settingnya. Nah, di sini kita bisa untuk edit ya. Nah, kita edit ya di sini. Nah, karena kita belum buat kursusnya ya. Nanti kursusnya itu terkait dengan semacam mata pelajaran atau mata kuliah ya. Kayak ini belum ada, kita coba untuk yang lainnya. Kita edit setting. Nah, ini edit setting ini untuk yang front page-nya ya, front page-nya. Kalau tadi untuk registernya ya, register. Nah, ini untuk front page-nya, ujian online. Ujian online. Oke. Ujian online juga ya untuk. Terus ini tampilan pertamanya ya. Oke. Oke. Bisa kita save terlebih dahulu. Oke, ini sudah tersimpan, kita bisa lihat untuk perubahannya ya. Nah, ini ujian online sudah jadi di sini. Nah, ujian online-nya apa ya yang mau dikerjakan oleh siswa? Makanya nanti di sini kita buatkan untuk nah, ini untuk ininya ya untuk mata pelajaran atau mata kuliahnya ya. Kita buat di sini. Nah, untuk membuat kursus kita bisa di bagian set administration. Di sini saya masih sebagai admin ya, sebagai admin. Nanti kita bisa buatkan untuk user guru, user siswa ya.
nanti ini video ini akan berkelanjutan di berikutnya. Oke, ini saya kembali ke set home ya, saya akan buatkan kursus yang pertama ya, kursusnya contohnya ujian atau UAS ya, ujian akhir semester pengantar komputer ya, ini ya. Nah, ini untuk shotnya coba kita buatkan sama ya. Terus ini untuk kategorinya, nah kategorinya kita belum buat ya. Kategori itu biasanya identik dengan nama kelas ya atau semester ya. Kita bisa buatkan terlebih dahulu di ini, saya tinggalkan dulu ya. Kita buatkan terlebih dahulu di set administration. Oke. Oke, kita coba pilih bahasanya dulu ya. Masih bisa nggak ini kita pilih bahasa yang lain ya? Oh, belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai bahasa Inggris. Di sini kita bisa pilih kursus ya, kurs, terus add kategori ya, add kategori. Kategori ini bagian atas, contohnya semester 1 ya, semester 1. Nah, ini untuk ID-nya SMT1 ya, SMT1. Nah, ini mau diberikan boleh untuk deskripsinya ya. Kalau sudah nanti di create kategori. Oke, ini sudah terbentuk ya. Terus di sini kan bawaannya sudah ada kategori ya, namanya Miss Kelaneus ya. Ini bisa dibuang tidak apa-apa ya. Kita buang gitu ya. Oke, yang ada berarti semester 1 ya. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita membuat kursus ya. Jadi ada beberapa cara. Ada di site ya, ada di maksudnya set home, di set administration sudah ada ya. Oke, saya coba kembali lagi ke set home. Kita buat add kursus ya. Tadi ujian akhir semester. Oke, ujian akhir semester atau disingkat aja ya, UAS pengantar atau UAS desain grafis ya, saya pilih ya. Ujian akhir semester MK UAS desain grafis ya. Nah, ini. Nah, terus ini untuk kursusnya ya, untuk mata kuliahnya berlaku mulai tanggal berapa sampai kapan ya sini. Kayak ini contohnya, kalau 1 semester ya berarti kita tinggal kita edit aja. Kalau mulai dari September sampai berapa 6 bulan gitu ya. 6 bulan kita buatkan di sini. Kayak ini. Terus kalau ingin diberikan gambar juga boleh ya. Nah, gambarnya saya ngambil di Wikimedia coba ya. Pengantar komputer. Oke,
Oke, ini bukan gambar tadi yang munculnya ya. Coba saya pilih lagi. Komputer. Nah, ini baru gambar tadi PDF ya. Oke, kalau teman-teman punya gambar sendiri bisa di-uploadnya. Ini saya coba cari yang agak bagus ya. Ini contohnya ya, saya ambil. Nah, kalau sudah nanti di sini kita bisa save and display juga boleh ya, kita lihat. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini langsung nanti ke partisipan ya, ke pemilihan user ya, baik guru maupun siswa ya. Kayak ini. Nah, kalau kita lihat di bagian publik ya, ini nanti muncul. Nah, ini UAS desain grafis ya. Kalau mau dibuat ujian CBT juga bisa, nanti dituliskan aja untuk kursusnya UAS, ujian CBT ya. Nah, ini bisa seperti ini. Kayak ini bentuk awalnya ya. Terus di sini nanti kita lanjutkan untuk pembuatan soalnya ya. Nah, di sini sudah terbentuk untuk UAS desain grafisnya. Nanti di sini kita bisa buat topik ya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk editing on-nya ya. Kayak di sini contohnya ya. Nah, kita buatkan topiknya ya. Atau langsung dari sini bisa ya. Kita buatkan untuk ujian itu menggunakan kuis ya, terus di add ya. Nah, terus nanti kuisnya apa ya? Nama kuisnya yaitu UAS desain grafis ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah di save ya. Nah, terus nanti di sini kita bisa membuat soalnya ya. Nah, untuk membuat soal di sini tadi bisa pilih yang edit quiz ya. Nah, edit quiz ini kita bisa pilih ya untuk membuat pertanyaan baru ya, atau dari bank soal atau random pertanyaan ya. Kalau mau buat baru ya, kita manual di sini kita bisa pilih untuk jenis atau tipe soalnya apa. Nah, multiple choice, ada true and false, ada matching, ada short answer, numerik, esai dan lain-lain. Banyak yang bisa kita pilih di sini ya. Oke, itu ya. Oke, itu teman-teman ya, nanti kita akan lanjutkan untuk tutorial video kita untuk membuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya atau tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.